kalian mau beli rumah, jangan kayak Ibu Dea dan Pak Wawan ini. Udah tahu salah satu anaknya punya firasat buruk tentang rumah yang mau dibeli, tapi orang tua ini tetap keras kepala dan tetap mau beli rumahnya karena alasan suka. Jadi hari ini aku mau bacain cerita horor yang ditulis oleh @siskanovi di X. Jadi ceritanya gini, Pak Wawan dan Ibu Dia ini memiliki dua orang anak yang bernama Linda dan Lia. Pasangan ini baru aja membeli sebuah rumah yang udah lama kosong. Namun karena ayahnya suka dengan rumah itu, mereka tetap membeli rumah itu. Walaupun rumahnya udah lama kosong. Sebelum tinggal di sana, Lia ini sempat bercerita kepada sang ibu bahwa dia ini memiliki perasaan yang aneh nih sama rumah itu. Namun ibunya mengabaikannya. Saat proses pindahan, keluarga ini tuh mulai menata perabotan di setiap ruangan. Kebetulan si Lia ini mendapatkan kamar di lantai 2, dekat dengan kamar adiknya yang bernama Linda. Saat menaiki tangga, terdengar suara air di kamar mandi yang ada di atas. Lia mengira kalau itu Linda yang lagi di kamar mandi. Tapi saat dia mengeceknya, dia melihat ada sosok perempuan bungkuk yang lagi menyirami badannya. Lia ketakutan setelah melihat perempuan itu, lalu dia langsung mengadu nih sama kedua orang tuanya. Tapi sayangnya kedua orang tua tuh gak percaya sama Lia, karena mereka itu gak ngelihat perempuan bungkuk itu di kamar mandi. Jadi yang ngelihat cuma Lia doang. Beberapa bulan setelah kejadian itu, ibunya mulai merasakan ada yang aneh di rumahnya. Dan ibunya mulai diteror, tapi bukan di kamar mandi, melainkan di dapur. Saat berada di ruang tengah, ibunya ini mendengar suara keramaian seperti suara pisau yang sedang memotong. Ibunya lantas mengintip ke area dapur dong. Nah, saat ibunya menyalakan lampu, ibunya ini terkejut banget karena dia tuh melihat pisau, sendok, garpu melayang-layang. Ibunya kemudian menjerit sampai semua orang bangun. Setelah sering mengalami kejadian aneh di rumah tersebut, mereka pun ternyata baru mendengar gosip tentang rumah tersebut. Ternyata rumah itu tuh dulunya milik Pak Tono yang diwakafkan untuk tanah kuburan warga. Namun Pak Jito ini mengaku bahwa tanah itu diwariskan untuknya. Ia bahkan membangun rumah di atas tanah itu tanpa persetujuan Pak Tono. Pak Jito kemudian membawa seluruh keluarganya untuk tinggal di rumah itu. Tapi setelah ditempati, keluarga Pak Jito ini sering bertengkar hebat. Bahkan sang istri ini sampai kesurupan. Tak lama setelahnya Pak Jito ini meninggal dunia karena penyakit aneh seperti penyakit herpes. Setelah itu rumah itu tuh jadi terbengkalai dan menjadi rumah yang menakutkan bagi warga setempat. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran kalau kita tuh nggak boleh ngambil hak milik orang lain ya. Nanti kalau kalian coba-coba nih begitu, hati-hati kayak Pak Jito.